Putra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan menulis kreatif. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda. Saya Putri Nur Hayati. Saya Idul Sarah Kurniawan. Saya Pancawati Citrun Fatimah. Saya Ruswati Nurjana. Saya Aulia Putri. Berikut videonya. Hal pertama yang perlu dibahas adalah pengertian dari penulisan kreatif. Istilah ini tersusun dari dua kata, yakni penulisan dan juga kreatif. Secara umum, kata penulisan memiliki arti cara atau proses menulis. Dalam sudut pandang yang lain, penulisan dapat diartikan sebagai proses menyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca lewat tulisan atau teks. Proses komunikasi yang dilakukan penulis ini punya maksud dan tujuan tertentu. Bisa karena penulis ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang tidak dikenal agar lebih lega. Kemudian, penulis kreatif dari penjabaran tersebut adalah proses menulis yang sifatnya belum pernah dibuat sebelumnya, unik dan menarik perhatian, menuangkan apa yang dipikirkan dan apa yang diketahui dalam bentuk tulisan, bisa membuatnya enak dibaca. Manfaat menulis kreatif. 1. Menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang bisa mendorong peningkatan kreativitas. 2. Bisa menjadi wadah untuk mengungkapkan isi hati atau apa yang dirasakan. 3. Bisa menjadi media untuk menyampaikan ide dan gagasan dimiliki secara khas, misalnya menggunakan bahasa sendiri dan metode penyampaian hasil pengembangan sendiri. 4. Bisa melatih imajinasi yang membantu menghasilkan banyak karya tulis kreatif. 5. Membantu melatih keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi tertulis. 6. Bermanfaat untuk membantu menuangkan opini terkait suatu fenomena yang terjadi. Ciri-ciri penulisan kreatif. Supaya lebih memahami penulisan kreatif, maka ada beberapa ciri khas yang dimiliki dan dimuat dalam penulisan jenis ini. Berikut detailnya. Yang pertama, sebuah fakta isi dari tulisan yang kreatif adalah memaparkan fakta atau kebenaran. Yang kedua, imajinasi yang kritis akal. Jika berbicara mengenai penulisan kreatif, maka memang ada dasarnya akan melibatkan daya imajinasi. Yang ketiga, gaya bahasa bebas dan khas. Setiap penulisan gaya bahasa dalam penulisan kreatif sifatnya juga khas dan biasanya menjadi pembeda antara penulis dengan penulis lainnya. Yang keempat, berisi gagasan kreatif, ekspresif dan apresiatif. Gagasan dalam penulisan kreatif sifatnya itu kreatif, ekspresif dan apresiatif. Tahapan penulisan kreatif dalam penulisan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku ataupun terkait penulisan opini. Biasanya terdiri dari beberapa tahapan singkat berikut ini. Yang pertama, penggalian ide tulisan. 2. Membuat kerangka tulisan. 3. Menentukan judul yang relevan. 4. Penulisan paragraf pertama menarik. 5. Penulisan isi tubuh tulisan. 6. Merapikan paragraf. 7. Menulis penutup tulisan kreatif. A few moments later. Perbedaan penulisan kreatif dan ilmiah. Jika membahas mengenai penulisan kreatif, maka akan ikut membahas juga mengenai perbedaannya dengan penulisan atau tulisan ilmiah. Perbedaannya sendiri antara lain: 1. Tujuan penulisan pada tulisan kreatif ditujukan untuk menghibur pembaca sehingga membuat mereka senang. 2. Pemilihan kata pada kata tulisan ilmiah cenderung kaku dan sistematis, pada tulisan kreatif cenderung bebas. 3. Karakteristik tulisan pada tulisan ilmiah. Sesuai Perkalipi nomor 4 tahun 2014 ada 6 sifat tulisan ilmiah, yakni logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Jenis creative writing. Penulisan kreatif seringkali bersifat eksperimental dan inovatif. Jadi, tidak mengherankan jika creative writing dapat mengambil sejumlah bentuk yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas berbagai bentuk creative writing yang sering kamu temui. 1. Puisi. 2. Fiksi pendek. 3. Novel. 4. Drama dan skenario. 5. Novel grafik dan komik. 6. Esai pribadi. 7. Humor. Dan 8. Digital media. Elemen dasar dalam creative writing. Kamu dapat menggunakan 5 elemen dasar ini untuk membedakan tulisan non-kreatif dengan creative writing. Perspektif sudut pandang memanusiakan sebuah narasi dengan menawarkan wawasan dan perspektif pribadi. Pelaporan berita biasanya bertujuan untuk tidak memihak dan objektif. Sebaliknya, penulisan kreatif berstandar pada fakta bahwa setiap penulis memiliki kepribadian yang unik dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Dari menggunakan aku untuk mengekspresikan perasaan atau pengalaman, sehingga mendramatisasi kesenjangan komunikasi antara tokoh dalam karya fiksi. Sudut pandang membuat sebuah karya memiliki imersif, jelas,
dan secara inheren menarik untuk dibaca. Contohnya, buku Inkopbot karya Truman Capote memberi pembaca perspektif yang lebih dekat dengan para pembunuh dan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang hidup mereka. Sebaiknya pelaporan berita pembunuhan biasanya hanya mencantumkan fakta dalam urutan kronologis. Selanjutnya, struktur naratif fiksi dan non-fiksi dalam creative writing memiliki inti yang sama, yaitu struktur naratif. Keduanya menggunakan prinsip bercerita untuk mengungkapkan peristiwa, realisasi, atau plot dan subplot. Terlepas dari topiknya, creative writing punya bagian awal, tengah, dan akhir seperti narasi pada umumnya. Ketegangan creative writing biasanya menggunakan ketegangan untuk membuat pembaca merasa tertarik. Biasanya kamu akan melihat judul-judul, tulisan yang menarik perhatian dan mengharuskan kamu untuk membacanya. Misalnya, curi rahasia penulis ini, jangan anggap remeh. Judul-judul seperti ini biasanya digunakan creative writing untuk menambahkan ketegangan. Tema setiap tulisan kreatif akan memiliki tema sentral. Lebih daripada itu, menulis cenderung berfungsi sebagai kesempatan berbagi pikiran, perasaan, dan peristiwa dengan pembaca. Oleh karena proses pengorganisasian pemikiran ini, tema sentral tertentu muncul dalam setiap karya. Dalam sebuah memoir, misalnya, kamu bisa mempelajari prinsip hidup para tokoh lewat pengalaman mereka. Perangkat sastra creative writing dapat menggunakan perangkat sastra secara bebas. Dalam artian, kamu boleh menggunakan metafora, majas, retorika, dan ironi dalam tulisan kreatif. Sebaliknya, tulisan berbasis fakta seperti berita tidak dapat menggunakan gaya bahas seperti ini. Creative writing membebaskanmu menggunakan cerita dalam menyampaikan informasi apapun. Tidak ada batasan tertentu dalam penulisan kreatif. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, semoga videonya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.